Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah dan salam pada Rasulullah. Bang Suhail yang keren, yang saya muliakan, saya banggakan, dan seluruh tim yang hadir, hadirin sekalian, anak-anak saya yang saya sayangi dan cintai karena Allah. Yang pertama, saya ingin mengapresiasi kegiatan ini. Tentu kegiatan ini betul-betul sangat menginspirasi, sehingga generasi muda kita itu betul-betul punya kemauan untuk memahami tentang politik. Karena politik itu mengatur kehidupan manusia dari dia lahir sampai meninggal. Jadi aturan-aturan itu akan diatur di dunia politik, baik sebagai legislatif maupun eksekutif. Dan sebetulnya di awal Suhail mendeklarasikan ada kegiatan yang seperti ini, saya sudah menyahuti melalui media sosial. Saya siap hadir karena bukan persoalan kita bisa tampil, nggak bisa tampil, bisa jawab, nggak bisa jawab. Tapi semua ini intinya untuk mengedukasi. Intinya untuk benar-benar generasi muda kita itu memilih pemimpin itu nggak asal pilih. Dan kemudian hari ini terjadi krisis politik. Jadi kadang orang memilih yang dipilih itu hanya karena apa yang diberikan, apa yang yang pragmatis gitu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan event kegiatan seperti ini semakin akan lebih banyak sehingga generasi kita semakin cerdas. Nah, saya sebetulnya memang ini bukan calon baru, orang lama yang pernah memimpin Kota Banda Aceh, yang pernah menjadi anggota DPRK 2 periode, kemudian menjadi wakil wali kota 2 periode dan melanjutkan kepemimpinan almarhum Bapak Mawardi Nurdin menjadi wali kota Banda Aceh. Dan saya baru selesai menjalankan tugas saya di DPR RI, dan waktu itu saya fokus di pendidikan, pariwisata, pemuda, olahraga, dan perpustakaan nasional. Tentu semuanya udah kenal sama Bunda Eliza ya. Udah ya? Udah pada tahu ya? Udah tahu, posternya banyak di mana-mana. Kalau hujan kehujanan, panas kepanasan, tapi tetap senyum di posternya. Dan bismillah, kami sudah ditetapkan sebagai calon wali kota, wakil wali kota bersama Bang Abdal Khalilullah, juga anak muda. Saya di awal karir duduk di eksekutif itu, usia saya cukup muda juga. Di usia 33 tahun saya menjabat sebagai wakil wali kota. Sebelumnya 2 periode saya di DPR Kota Banda Aceh. Artinya 20-an tahun saya sudah menjadi politisi yang duduk di DPR Kota. Dan tentu saya terpanggil untuk kembali maju sebagai calon wali kota Banda Aceh karena memang melihat kondisi Banda Aceh pasca saya tinggalkan 7 tahun yang lalu, saya merasa terjadi degradasi. Banyak penurunan dari sisi tata kelola pemerintahan. Pelayanan dasar kepada masyarakat, yaitu di bidang air bersih, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan. Dan ini tentu suatu hal yang sangat fatal sebetulnya untuk keberlanjutan Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh yang sebetulnya harusnya menjadi role model untuk kabupaten kota lain di Aceh. Nah, dari persoalan yang saya dapatkan, saya rasakan, saya ketemu dengan masyarakat di Kota Banda Aceh selama saya menjabat sebagai anggota DPR RI, dan kemudian keluhan-keluhan itu terus berdatangan. Jadi memang
harus ada komitmen, harus ada political will, niatnya tulus karena Allah dan tulus untuk masyarakat. Menjadi pemimpin itu adalah khadimul ummah, pelayan, bukan orang yang minta dilayani. Cuman istilah kita kan pemerintah, orang yang memerintah-rintah. Padahal justru kita yang melayani, yang diperintah oleh masyarakat. Masyarakat ketika memberikan kepercayaan punya harapan. Harapannya tentu mereka ingin berada di sebuah kota di mana mereka nyaman, mereka aman, mereka bahagia, mereka sejahtera, mereka bisa mengakses kebutuhan itu dengan mudah. Dan maka oleh sebab itu, dari persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Banda Aceh hari ini yang dirasakan oleh masyarakat, nawaitu kami ingin bagaimana agar meremajakan kembali tata kelola pemerintahan Kota Banda Aceh. Ketika kita berkomitmen menegakkan syariat Islam, karena memang amanah konstitusi dari negara Republik Indonesia, Aceh itu daerah yang diamanahkan menegakkan syariat Islam. Ketika kita bicara syariat Islam, ketika tata kelola pemerintahan itu tidak amanah, maka itu juga melanggar syariat. Jadi syariat itu tidak dilihat dalam konteks yang sangat kecil, tapi lebih luas, lebih komprehensif. Dan oleh sebab itu memang memperbaiki tata kelola pemerintahan, menempatkan orang itu sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau dulu kita melakukan need assessment, hasil assessment itulah akhirnya kita bisa menempatkan seseorang itu sesuai dengan kemampuannya. Dan kemudian pelayanan kepada masyarakat seperti air bersih. Air bersih ini masih menjadi persoalan dasar sekali. Jadi selain meningkatkan SDM yang ada, kemudian air baku yang harusnya kita sudah punya mempersiapkan sumber air baku baru, kemudian juga membangun reservoir dan lainnya. Kemudian juga untuk inovasi-inovasi di Kota Banda Aceh, kita juga pernah punya yang namanya Banda Aceh Madani Education Center. Mungkin ingat Gedung Balai Mesraya, sebetulnya itu hasil karya saya ketika saya menjabat sebagai wali kota. Dan di situ program BIMEK itu Banda Aceh Madani Education Center pusatnya untuk melakukan multi aktivitas. Tapi karena itu kepemilikannya sudah dialihkan ke provinsi, karena Banda Aceh punya utang yang cukup besar kemarin. Jadi tukar guling jadi 80 miliar, pada kita bangun dengan 100 miliar lebih, ya. Jadi maka ke depan ada yang namanya Banda Aceh Academy. Saya rasa semua sudah tahu visi misi yang sudah dikirimkan. Mungkin kita bedahlah malam ini. Siapa yang mau bertanya silakan. Baik, terima kasih Bunda. Tepuk tangan ya, luar biasa sekali ya. Jadi hari ini siap ya Bunda? Insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah siap. Kita diskusi bareng nih, santai banget Bunda. Betul, oke. Ya, Nah, alhamdulillah sudah Bunda paparkan program, ide, dan gagasan dari beliau. Selanjutnya langsung aja kita masuk ke sesi pertanyaan nih teman-teman. Oke, untuk pertanyaan pertama kita persilahkan. Jadi sebelumnya kita sudah buat question box ya di story-nya Bruca Bunda. Ada sekitar 30 lebih pertanyaan ya, 30 lebih pertanyaan. Dan malam ini sudah kita pilih salah satu pertanyaan yang paling oke, paling bagus. Mungkin akan saya mention ya nama profilnya ya, nama akunnya Gembong Kamera hadir. Boleh tunjuk tangan Gembong Kamera? Oke, Masya Allah. Oke. Silakan untuk Bang Gembong pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ucap yang sudah memberikan kesempatan saya untuk bertanya langsung kepada Bu Eliza. Perkenalkan dulu, nama saya Fahmi, tapi biasa kawan-kawan panggil Gembong. Ya, seperti kita ketahui bersama, ini mungkin kali kedua, periode kedua Bunda.
Ya. Kalau memang ini jadi nantinya kan. Saya mau bertanya, ini motivasi Bunda sehingga mencalonkan diri lagi kan, untuk kali ini. Apakah masih sama motivasi? Karena biasanya kalau kedua motivasi kita sedikit agak lebih kurang ya daripada yang pertama. Tapi yang pertama, motivasi Bunda untuk mencalonkan diri kali ini lagi. Terus satu lagi. Oke, pertanyaannya kita tahan satu pertanyaan aja ya Bang ya. Oke, mungkin kami persilakan Bunda untuk langsung menjawab. Silakan Bunda. Iya, motivasi saya untuk ibadah. Jadi kalau dikatakan periode kedua nggak serius, saya nggak pernah nggak serius, Fahmi ya, di dalam menjalankan amanah. Jadi itu terbukti ketika saya menjabat sebagai wakil wali kota, saya cukup serius. Jadi prestasi demi prestasi, hasil yang dikaryakan kan bisa dilihat. Program di awal untuk perempuan malah mendapatkan penghargaan dari Menteri BMZ Jerman. Dia mewakili Indonesia dan itu terpilih Kota Banda Aceh, dan itu program inisiasi yang saya usulkan. Dan kemudian juga ketika saya menjabat sebagai wali kota, banyak orang meragukan kemampuan Iliza Sa'aduddin Jamal sebagai perempuan, mana mampu membangun infrastruktur. Tapi ternyata flyover mampu kita bangun, underpass mampu kita hadirkan, Trans Kutaraja juga mampu kita hadirkan. Nggak ada yang nggak serius, karena ini amal ibadah. Karena ini nanti ku'anfusaku wa'alikum nara. Kita jaga diri kita, keluarga kita. Kulkum ra'in wa kulkum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kamu pemimpin dan tiap-tiap kepemimpinan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi bukan karena untuk suka-suka, untuk sekedar mengisi, bukan. Saya memang ingin bersungguh-sungguh mengabdi, karena memang pemimpin yang adil itu nanti yaumul akhir itu akan berada di samping mimbar cahaya Allah, di samping tangan kanannya Allah, karena Allah nggak punya tangan kiri. Jadi saya mewakafkan diri saya itu selama saya menjabat, apapun yang bisa saya lakukan yang terbaik, saya akan lakukan yang terbaik untuk masyarakat Kota Banda Aceh. Baik, terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda. Gimana Bang Fahmi? Masih ada pertanyaan lagi? Maksudnya Mas, mau aku udah nggak ya? Udah aman ya? Boleh. Oke, terima kasih Bang Fahmi. Oke, nah mungkin selanjutnya nih, tadi dari Q&A Instagram udah. Betul. Soalnya ada dari pertanyaan ChatGPT AI. Iya, Bunda. karena kita udah AI sekarang Iya, Bunda. benar. Ya, jadi ya, itu sebenarnya pertanyaan mewakili dari tim berucap gitu ya. Jadi kita masukkanlah dia ke AI yang mengolah. Benar. Jadilah kita bertanya malam hari ini. Silakan nih Kak. Dan pertanyaannya Bunda, visi Bunda menyebutkan tentang tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif, dan responsif. Bisa dijelaskan Bunda strategi konkret apa yang akan diambil untuk mewujudkan birokrasi yang lebih efisien termasuk dalam penggunaan teknologi digital? Silakan Bunda, waktunya 5 menit. Iya, sebetulnya apa yang saya sampaikan itu sudah saya jalankan. Bagaimana memberikan pelayanan terbaik dengan one stop service yang sekarang menjadi mall pelayanan publik, dan kemudian memangkas birokrasi. Kemudian juga melahirkan dulu yang namanya e-kinerja. E-kinerja itu bagaimana pemerintah menggunakan pelayanan melalui digital. Jadi dengan moto, tulis yang Anda kerjakan, kerjakan yang Anda tulis. Jadi artinya kemudian juga pelayanan, katakanlah misalnya pelayanan puskesmas. Kalau dulu hanya manusianya yang datang mendekati masyarakat, tapi ke depan kita akan siapkan puskesmas keliling. Jadi puskesmas keliling ini terutama daerah-daerah yang daerah pesisir yang sulit, yang jauh dari puskesmas, dan itu akan mendekatkan pelayanan. Jadi hari ini memberikan pelayanan prima kepada masyarakat itu sesuatu hal yang paling penting. Kemudian bagaimana kita melihat air bersih yang cukup mahal hari ini. Ya, pelayanan belum bisa maksimal dan perusahaan daerah itu bukan untuk mencari keuntungan, maka ke depan kalau kami terpilih kami akan turunkan beban masyarakat itu, pembiayaan untuk PDAM yang ada. Begitu juga untuk beasiswa sekolah anak-anak. Ya, karena saya selama ini di Komisi 10, apa yang sudah saya salurkan kepada masyarakat ternyata itu menjadi kebutuhan masyarakat yang diharapkan. Maka setelah saya hitung-hitung kemampuan anggaran pemerintah kota, insya Allah ke depan pemerintah kota juga akan menganggarkan beasiswa buat anak-anak yang ada di Kota Banda Aceh. Jadi memang
saya akan menempatkan orang right man in the right place, right woman in the right place, kemudian bagaimana pelayanan dengan hati, dengan senyum, ya, jangan jutek gitu ya. Karena memang waktu di pelayanan pun saya menyiapkan kaca di depan mereka agar mereka bisa tahu bagaimana senyum manisnya, dan ketika orang suka dilayani dengan baik dengan senyuman, mereka juga harus siap untuk itu. Jadi memang tata kelola pemerintahan itu bagaimana menciptakan good governance dan clean government. Jadi memang political will yang benar-benar dalam melakukan pelayanan prima untuk masyarakat. Baik, terima kasih Bunda, luar biasa sekali jawaban Bunda. Nah, Pak Rika. Oke, apa nih Kak? Audiens kita pada malam hari ini. Nah, Pak Rika gitu kayak agak gimana ya Bunda? Soalnya kayaknya para audiens sudah nggak sabar. Betul, kita lihat-lihat untuk ya. diskusi bareng dengan Bunda. Benar, untuk tanya-tanya, cerita-cerita gitu kan. Betul, karena udah pegang kopi semua, jadi Iya. udah pasti pengen bercerita. Benar banget. Betul ya lagian Bunda? Tapi sebelumnya nih teman-teman, sebelum kita masuk sesi tanya jawab oleh audiens, kami mau menginformasikan juga nih ada rules untuk bertanya, yaitu yang pertama, peserta yang ingin bertanya diharapkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Kemudian host akan memilih salah satu dari peserta yang mengangkat tangan untuk bertanya. Peserta bertanya mengenai visi, misi, dan program kerja kepada narasumber dengan waktu maksimal 3 menit ya teman-teman. Kemudian apabila pertanyaan yang diajukan di luar dari visi, misi, dan program kerja, maka host akan mengangkat kartu berwarna merah yang menandakan pertanyaan dihentikan dan peserta mengganti pertanyaan baru atau memberi kesempatan peserta lain untuk bertanya. Begitu. Benar banget Ika. Nanti akan saya angkat kartu warna merah. Benar. Atau izin saya untuk menginterupsi teman-teman ketika teman-teman sedang bertanya ya. Biar forum kita tetap kondusif. Begitu. Betul, karena memang inginnya kita adalah pertanyaan tersebut sesuai dengan visi misi dan juga program yang akan dilaksanakan oleh Bunda 5 tahun ke depan nantinya. Benar. Jika terpilih. Benar sekali. Oke, mungkin langsung aja kita mulai nih. Iya, karena Oke. waktu kita juga singkat ya. Betul. Oke, boleh langsung aja ya dalam hitungan. pertama. Oh, sabar Bang. Sabar. Ya Allah. Udah semangat banget nih. Semangat kali Bunda. Kita lagi dari ujung sini sampai ujung belakang semangat kali. Sabar Bang. Oke. Nah, dalam hitungan 1 2 3, silakan angkat tangannya lalu akan dipilih oleh host. Oke? Silakan Oke. Ika. 1 2, 3. Ayo, bingung Ika. Ulang sekali lagi. Silakan Ika pilih. Ulang. Ulang ya. 2 3 2 habis itu ulang pilih. Oke, Ya. kita ulang ya. 1, 2, 3. Oh ya, apa nih? Emang Yang cepat paling ya? udah semangat ya. Paling semangat nih. dulu. Hitungan 2,5 udah. Iya, hitungan 2,5 langsung dia. Baik, Angkat tangan. Silakan, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dandi Riyaldi. Kami dari Majelis Surah Buku Aceh. Pertama, kami mengucapkan terima kasih pada Bu Ucap telah memberikan undangan buat kami buat hadir di sini. Nah, langsung saja. Seirama dengan tagline Bunda, Kota Banda Aceh sebagai kota kolaborasi. Nah, kolaborasi ini merupakan visi yang besar untuk kota yang berwajahkan Islami dan heterogen. Nah, kolaborasi yang ingin Bunda lakukan itu untuk Banda Aceh, ataukah ingin mengembalikan kota Banda Aceh seperti masa kejayaan kerajaan Iskandar Muda, ataukah ingin mengembalikan kota Banda Aceh ini seperti masa keemasan Utsmani yang mana mempunyai hubungan erat dengan Aceh? Untuk itu, pertanyaan saya adalah, jika Bunda terpilih nantinya, kota kolaborasi apa yang akan Bunda wujudkan demi Banda Aceh yang lebih baik, maju dan kedepannya? Itu saja, terima kasih. Semoga takdir baik berpihak kepada Bunda. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentu yang kita harapkan adalah bagaimana bagaimana sejarah masa lalu, masa kegemilangan Aceh, baik masa Utsmani, Bandar Darussalam, ya. Semua ini tentu kita mau ambil mana yang baik, yang terbaik, dan kita
menyesuaikan dengan zamannya, zaman era sekarang. Kolaborasi ini, kenapa kami cetuskan kolaborasi? Sebetulnya saya terinspirasi dari programnya Pak Anies. Dan apa yang pernah kami bangun di Kota Banda Aceh, ya artinya 7 tahun yang lalu, sebelum saya tinggalkan kota, kita sudah banyak program yang kita bangun dengan bangun kerjasama, kolaborasi, baik secara internasional, lokal, dengan komunitas. Saat terakhir saya memimpin kota, saya ingat betul, saya membuat kegiatan bersama dengan sekian puluh komunitas di Kota Banda Aceh. Saya memfasilitasi juga untuk mereka punya tempat berkantor di Taman Taman Sari ya, kalau dikenal oleh masyarakat Banda Aceh. Di situ juga bagaimana kita memajukan tentang bicara tentang penghijauan kota, tentang program kebersihan, dan juga saat ini yang paling sentral yaitu Banda Aceh Academy ke depan. Jadi Banda Aceh Academy ini awal dulu saya adopsi dari Belanda. Yang kita peruntukkan pada masa yang lalu itu hanya untuk ASN, untuk PNS kota, agar mereka benar-benar bisa memiliki kemampuan skill di seluruh bidang. Jadi kita buat needs assessment, berdasarkan needs assessment itu per SKPD, apa yang akan mereka ingin upgrade dirinya. Tapi ke depan, Banda Aceh Academy ini bukan hanya diperuntukkan untuk ASN, tapi juga bagi masyarakat secara menyeluruh, baik itu anak muda, entrepreneur, orang tua, ibu-ibu, masih fresh graduate, apa yang mereka butuhkan. Terutama juga dengan UMKM, gitu ya. Ada pelatihan, banyak kegiatan yang memang mungkin bisa dilihat di program-program yang kami sudah tuliskan itu, baik pelatihan teknis vokasional, pengembangan keterampilan, baik inkubator bisnis ya. Kerjasamanya, kolaborasinya baik dengan swasta, pemerintah, jadi bisa G2G, G2B, dan kemudian dengan NGO, dengan BUMN. Jadi karena memang sekarang ini nggak masanya lagi kita maju itu dengan sendiri. Kita harus berkolaborasi, melibatkan multi pihak, karena kota ini milik kita bersama, maka kita berkontribusi untuk itu. Ya, silakan. Oke, alhamdulillah. Sudah selesai, Bunda? Oke. Ya, artinya semua pihak harus ambil peran lah untuk membangun kota ke depan, karena dengan visi besar kita menjadikan kota ini kota kolaborasi, jadi itu menjadi pintu untuk semua pihak bisa ikut bekerja sama membangun kota ke depan. Baik, terima kasih Bunda. Gimana Bang? Udah puas sama jawabannya? Alhamdulillah udah. Bisa kita lanjut nih, Faika. Oke, silakan. Untuk penanya yang kedua silakan. Oke, untuk abang yang paling belakang pakai kacamata. Baju putih ya, kaos putih. Iya benar, ya, kaos putih. Betul. Ya, silakan Bang. Silakan Bang, waktunya 3 menit ya Bang. Diharapkan untuk sesuai dengan visi misi dan juga program kerja dari Bunda 5 tahun ke depan nantinya, insyaallah. Kalau silakan Bang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Dais. Saya pekerja kreatif kecil-kecilan Bunda. Keren dong. Jadi ada beberapa hal yang mungkin saya ingin tanyakan, tapi karena waktu terbatas, saya akan singkatkan di satu pertanyaan saja. Saya ingin membahas tentang tagline Banda Aceh Kota Kolaborasi. Ya. Jadi Bunda, saya melihat di belakang Bunda hari ini banyak sekali tim anak-anak muda, orang-orang muda yang bersorak, ayo Bunda, ayo Bang Afdal untuk memimpin Kota Banda Aceh. Saya ingin bertanya kepada Bunda, bagaimana instrumen yang nyata yang kami bisa lihat hari ini dan kami bisa terima, bagaimana pola instrumen yang akan dibuat oleh pasangan Bunda Eliza dan Bang Afdal untuk membuka keran-keran kolaborasi bagi kami. Karena bagi para pelaku kreatif, kita punya ide seperti Bunda bilang, kita nggak mungkin membangun kota itu sendiri, kita harus membangun kota secara bersama-sama. Tapi kita punya keterbatasan nih, para pelaku kreatif, mungkin teman-teman pegiat seni, kita punya ide tapi pasti akan terbentur dengan kebijakan.
instrumen apa yang bisa melibatkan kami dalam pengambilan kebijakan sehingga kebijakan yang nantinya ada dan lahir di tengah kota Banda Aceh itu memang betul-betul berimpact besar bagi para pekerja seni. Jadi tidak hanya Banda kota kolaborasi ini sebagai sebuah tagline yang untuk menyenangi anak-anak muda saja, tapi benar-benar kita punya kesempatan untuk terlibat di dalam sebuah instrumen yang disiapkan oleh Bunda Eliza dan Pak Afdal nanti. Terima kasih. Silakan Bunda. Ya, baik Dais ya. Sebetulnya dulu juga udah terlibat, kan ada Dilo ya, ada kita yang di Garuda ya. Dulu kan juga pusatnya anak-anak IT duduk di sana secara cuma-cuma ya. Kita fasilitasi apapun itu, multi event juga kita lakukan. Nah ke depan tadi saya sudah menyebutkan ada Banda Aceh Academy. Banda Aceh Academy ini bagi anak-anak baik itu konten kreator, usaha UMKM gitu ya. Jadi sebetulnya pintu yang kita buka lebar inilah dengan kolaborasi itu. Ketika pemerintah memang menjadikan visi besarnya kolaborasi, itu pintu untuk kalian bisa terlibat di dalamnya. Maka saya selama ini tim saya memang mayoritas anak muda semua. Dan yang menyusun visi misi itu juga melibatkan anak muda. Jadi memang saya juga orang muda, dulu saya dengan usia 33, hari ini Bang Afdal. Kita belum kerja pun, Bang Afdal itu sudah bangun aplikasi yang namanya usaha kawan ya. Ya usaha teman ya. Usaha teman itu artinya semua orang yang punya usaha, punya potensi, punya skill itu sudah bisa langsung masuk ke aplikasi ini. Dan tentu saya selalu percaya ide-ide kreatif dari anak muda itu jauh lebih visioner dibanding orang-orang tua. Sebetulnya kalau saya dulu bekerja di pemerintah kota, banyak sukses story yang saya bangun itu hasil karya anak muda di belakangnya. Jadi kalau kepala dinas itu biasanya hanya lambangnya saja, tapi yang bekerja sesungguhnya, yang saya rekrut, kan kita melakukan moratorium pegawai. Tapi kemudian skill yang kita butuhkan itu kita rekrut dari luar sebagai profesional. Jadi kalian ini silahkan nanti punya apapun program yang mungkin harus kita lakukan dengan anak-anak muda untuk bagaimana meningkatkan skill, bagaimana meningkatkan produk, bagaimana mempromosikan, ya merasa harus ada pemerintah untuk memberikan insentif kepada anak-anak muda. Ada usaha misalnya, walaupun katanya usaha kecil-kecilan. Kalau sudah terbentuk usaha, sudah punya karyawan, terus kita akan kasih insentif misalnya. Insentif kita freekan pajak selama 1 tahun, gitu. Ya, 1 tahun itu kan dukungan pasti dari pemerintah kota. Itu kan benar ya, yang dimaksud seperti itu. Oh, perlu peralatan, perlu permodalan. Kita juga akan linkkan kepada perbankan dengan rekomendasi. Atau kalau tidak terlalu besar, sekarang ada yang namanya Lembaga Keuangan Mahira Kota Banda Aceh. Sayangnya memang tidak sesuai harapan. Nah, itu kita akan manage, kita kelola dengan pola yang diharapkan gitu ya, untuk akses modal melalui kalau untuk pedagang tuh ada nanti yang namanya Koperasi Plus. Buat anak-anak muda itu juga kalau mereka termasuk UMKM yang memang layak didukung oleh pemerintah kota dan sangat butuhkan, baik dengan perbankan, dengan lembaga yang pemerintah punya, itu akan kita berikan. Dulu saya itu banyak membantu anak-anak muda hanya dengan anggunan tapi tanpa bunga. Hal-hal yang seperti ini kan yang dibutuhkan. Nah, silakan berkreativitas, karena saya ingin menurunkan angka pengangguran di kota ini. Jadi semakin banyak UMKM yang berkembang, yang kita akan support, kita dukung, pasti dia akan memperkerjakan anak-anak muda lain di dalamnya. Sehingga itu juga menurunkan beban dari pemerintah kota itu sendiri, dan anak-anak muda Banda Aceh itu akan punya potensi besar untuk berkembang, untuk maju layaknya kota Bandung, katakanlah begitu ya. Jadi nanti disinilah lumbungnya anak-anak muda kreatif yang nanti juga bisa menginisiasi bagi kota-kota kabupaten se-Aceh ini. Jadi kalau dia punya usahanya maju,
pasti dia akan melebarkan sayapnya, dia akan berkembang lagi. Nah inilah nanti di Banda Aceh Academy inilah kita akan kelola itu semua agar kita bisa berkolaborasi bersama insya Allah. Jadi event kegiatan seperti ini kalau saya terpilih ini akan rutin, termasuk Suhel nanti bisa menjadi narasumber utama nanti di sana. Jadi memang saya pengennya memang anak-anak muda inilah yang akan menjadi pemimpin masa depan. Saya akan buka ruang itu seluas-luasnya untuk anak muda. Baik, terima kasih Bunda. Boleh tepuk tangan sekali teman-teman. Oke Bang, mungkin ada follow up question? Ada ya, boleh. Sekali kami berikan kesempatan 1 kali untuk follow up question. Silakan. Baik Bunda, ini untuk menyederhanakan apa yang tadi Bunda sampaikan. Berarti sekarang Bunda bisa mengatakan bahwasannya nanti ketika proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh Kota Banda Aceh akan ada keterlibatan instrumen anak muda dalam menyumbang sumbangsih pikiran terkait dengan apa yang sebaiknya Kota lakukan dalam proses pengembangan anak muda. Ya. Benar Bunda? Betul. Oke, tepuk tangan untuk Bunda Eli. Terima kasih Bunda. Oke, baik. Kita langsung next ke orang lainnya. Tadi Ika udah pilih, sekarang saya yang pilih. Dalam hitungan 1, 2, 3. Tentukan pilihan. Silakan Bapak yang pakai top. Yang perempuan. Assalamualaikum Oh iya, setelah ini ya. wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Kak, berucap selamat malam semuanya. Ya. Saya Arif. Saya rapper dari kolektif Orang Hutan Squad. Oh ya. Temannya Faiz. Benar. Bunda, awalnya saya ingin bertanya tentang kota kolaborasi. Namun, tadi saya mendengar dari Bunda ada kata Banda Aceh Academy. Saya menarik untuk menanyakan itu. Yang awalnya saya mau bertanya tentang Banda Aceh Academy. Banda Aceh Academy akan memfasilitasi apa-apa saja Ibu. Lalu, bagaimana cara anak muda Banda Aceh aksesnya ke sana? Tolong pencerahannya Ibu. Terima kasih. Ya, artinya memang peningkatan skill, pelatihan, ya. Kita kan kolaborasinya, kerjasamanya dengan katakanlah misalnya dengan universitas, dengan BUMN, dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Laksananya mungkin kalau kita bisa lihat program selama ini kan yang sedang berjalan yang lagi hit di Aceh itu Amanah. Itu kan ada mentor-mentor yang dipilih. Kemudian untuk mengakses itu tentu ada nanti ada yang namanya member dari Banda Aceh Academy itu sendiri. Dan ketika dia menjadi member, apa yang menjadi kebutuhannya? Di sana nanti tentu ada secara online, ada fitur-fitur yang kita akan siapkan. Mereka bisa mendaftar program apa yang dibutuhkan, dan nanti disitulah akan dijawab oleh pemerintah. Jadi kita tentu di sana juga akan ada orang-orang yang punya skill yang cukup baik, kemudian kerjasama di bidang-bidang baik dengan bidang UMKM atau anak muda, mungkin katakanlah orang hutan squad ya. Misalnya bagaimana dilingkan dengan pemerintah untuk menciptakan lagu-lagu gitu ya. Misalnya untuk mempromosikan daerah gitu ya. Dan apa yang dibutuhkan, apa dukungan apa, program apa, bagaimana caranya. Kan ini orang hutan squad bisa menjadi narasumber juga buat orang-orang hutan squad lainnya yang akan hadir nantinya di kota tercinta ini. Jadi artinya memang Banda Aceh Academy ini diperluas membernya, peruntukannya. Nanti kan ada segmen-segmen khusus anak muda, khusus untuk ibu-ibu, gitu ya. Kemudian juga bagi PNS itu sendiri. Jadi nanti itu semua itu bisa menjadi member dari Banda Aceh Academy. Baik, terima kasih Bunda. Gimana Pak? Ada follow up questionnya? Tidak ada. Saya kan pecinta orang hutan squad. Lagu Eliza Afdal itu yang ciptakan juga Faiz dari orang hutan squad. Itu kontribusi jelas anak muda untuk Eliza Afdal. Oke, luar biasa ya. Bisa kita lanjut? Ada Faiz tuh di belakang, mana Faiz? Oh iya. Ada Faiz. Oh iya. Jadi yang mendesain ini juga semua anak muda termasuk Faiz di dalamnya. Tepuk tangan buat Faiz. Boleh tepuk tangan.
Ini sesama anak muda jadi saling support ya Bunda. Iya, betul. Oke, nah langsung aja kita ke next orang selanjutnya gitu ya. Tapi kali ini kita pilih cewek dulu ya. Iya. Abang-abangnya tahan dulu karena dari tadi karena udah tiga orang semuanya iya, cowok. betul. Pada Masa kita protes nih. tiga-tiga di sini perempuan, Bunda ya kita nggak pilih perempuan gitu ya. Oke. Nah, kakak-kakak tenang. Oke ya, kakak-kakak dalam hitungan 1, 2, 3. Oke, kakak yang di depan pakai kacamata. Akhirnya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Cutrahayu. Ajeng. Nah, saya kebetulan ini dari instansi FOA atau Voice Over Aceh dan juga membawa nama KDFH, Komunitas Debat Fakultas Hukum. Nah, di sini pertanyaan saya terkait dengan pembangunan kota yang sudah Ibu Eliza jelaskan tuh masalah kayak layanan publik. Cuman di sini masih ada kurangnya di mana dalam pelayanan-pelayanan tersebut yang kurangnya itu apa? Untuk kawan-kawan kita yang disabilitas, yang tunarungu, tunawicara itu kadang susah untuk mendapatkan pelayanan karena kurangnya orang-orang yang bisa berbicara bahasa isyarat. Dan juga jalan-jalan juga tuh masih kurang untuk tidak ramah pejalan kaki dan juga parkir-parkir liar. Dan yang pertanyaan ini intinya gimana cara Bunda yang sendiri itu mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Terima kasih, luar biasa sekali pertanyaannya. Kebetulan nih, Marika. Masya Allah, iya, betul luar biasa banget. Tepuk tangan buat Kak Ajeng ya, Masya Allah. Kakak-kakak tadi sore nggak keren, luar biasa Kak. Voice over, betul banget. Jadi pengen kita kan juga sore jadi oke Kak. Luar biasa sekali Bunda. Sebelumnya mungkin saya izin mention Bunda. Jadi di sini hadir teman-teman tuli. Iya, jadi di sini ada kakak-kakak teman tuli. Iya. Katanya tadi juga kenal sama Bunda gitu teman tuli. Jadi Ajeng, sebetulnya ini saya lupa namanya. Tadinya jadi ditolak menjadi staf di pemerintah kota. Tapi beliau sekarang memang kerja di pemerintah kota Banda Aceh. Ya, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Saya betul-betul memperjuangkan agar disabilitas itu sebetulnya kita harus menjadi kota inklusi. Maka kenapa harus berpartisipasi? Jadi bukti konkret, ada Aldi juga di belakang. Aldi Duta Disabilitas Kota Banda Aceh. Jadi sebetulnya di dalam visi misi yang sudah dibagikan, program prioritas itu termasuk bagaimana kita juga menyahuti kalau persoalan perempuan, kelompok disabilitas, orang tua, kemudian itu sudah terlayani dengan cukup baik, maka itu ciri kota yang memang peduli, ya. Jadi ke programnya katakanlah misalnya masih banyak yang bisa berbicara isyarat. Tentu kita akan latih melalui Banda Aceh Academy itu. Saya paham betul untuk bahasa isyarat ini masih sangat kecil jumlah. Tapi saya sangat bersahabat dengan mereka. Mereka setiap tahun paling tidak setahun sekali itu ke rumah itu udah pasti datang beramai-ramai ke rumah. Bahkan mereka kalau saya rapat pun mereka video call, saya tetap angkat walaupun saya nggak ngerti mereka bicara apa gitu ya. Aldi misalnya ya, Aldi waktu itu bicara tentang bagaimana kebutuhan disabilitas. Saya bersahabat dengan teman-teman juga yang tunanetra dan sebagainya. Saat saya menjabat, itu program-program untuk mereka cukup banyak saya berikan. Jadi ke depan kita akan juga membuka ruang untuk mereka untuk pelatihan bagi mereka, membuka usaha, memberikan modal, peralatan, agar mereka menjadi lebih mandiri. Aldi itu influencer. Jadi dengan menggunakan YouTube, dengan menggunakan Instagram, justru punya kemandirian ekonomi hari ini. Dan sangat aktif dibanding anak-anak lain. Aldi setiap momen dimanapun dengan pejabat apapun selalu ada Aldi di sana. Tepuk tangan buat Aldi. Jadi Aldi selalu menginspirasi. Jadi nanti bisa dibuka dari visi program prioritas yang sudah kami berikan. Nanti di sana seluruhnya tertuang untuk para difabel yang ada di kota. Terima kasih Bunda. Oke, mungkin dari kakaknya mau ada follow up question? Silakan. Nah, maaf ya Bunda, mungkin saya akan bertanya lagi. Bunda bilang kan udah berjalan baik. Kan. Cuma secara fakta yang saya lihat beberapa trotoar itu masih belum ada tuh jalan untuk orang yang disabilitas Bunda. Jadi gimana cara untuk membangun seperti itu kan? Kalau kita lihat yang ada cuma di daerah bagian kota aja yang ada jalan untuk khusus orang yang buta gitu. Iya, memang saya akui ya kalau kota ini kan kota tua, usianya 819 tahun. Nah saat kami menjabat kita sudah buat kalau ada pembangunan yang
pembangunan baru, infrastruktur baru, seluruhnya harus memberikan akses bagi penyandang disabilitas, baik itu pembangunan gedung, jalan, dan tentu masukan Ajeng ini menjadi masukan bagi saya untuk bagaimana agar seluruh jalan-jalan Kota Banda Aceh itu bisa difasilitasi untuk penyandang disabilitas, terutama tunanetra. Jadi terima kasih Ajeng masukannya. Ini kan contoh generasi muda emas yang peduli untuk kelompok rentan, dalam hal ini kelompok disabilitas. Terima kasih. Jadi Kota Maju itu kota yang benar-benar menghargai para pejalan kaki, ya, orang tua, penyandang disabilitas, perempuan hamil, dalam pelayanan publik, antrian dan sebagainya. Dan itu insya Allah semua akan kita terapkan di Kota Banda Aceh. Oke, baik, luar biasa sekali. Terima kasih Bunda. Tadi saya juga sempat komunikasi, pernah berkunjung juga katanya ke rumah Bunda. Ya, sering. Oh, luar biasa, Masya Allah. Boleh tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Kalau teman-teman tunarungu nih, kemarin ada yang menikah sesama tunarungu, saya juga datang. Iya, betul. Ya, saya juga hadir, saya datang. Iya, luar biasa. Karena memang saya bersahabat dengan mereka. Namanya Kak Ayu ya, kalau nggak salah. Ayu. Iya, oke. Kenal ya? Tahu. Oke, untuk selanjutnya mungkin kakak-kakak lagi. Ya, Masya Allah, silakan Ustazah. Ada Ustazah. Langsung cepat soalnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mengawali pertanyaan dengan salah satu topik anak perempuan ya Bunda. Madrasatul Ula. Perempuan itu identik dengan pendidikan. Terkait gagasan Bunda tentang Banda Aceh Akademik, apakah Banda Aceh mampu mengejar ketertinggalannya di era digital 5.0 yang sekarang ini? Apakah ada salah satu program Bunda untuk memasukkan di Banda Aceh Akademik itu digital library yang aksesnya itu gratis, karena sekarang mungkin perpustakaan kita itu sangat terbatas aksesnya, terutama kan kita bisa sangat mudah mengakses dengan smartphone kita gitu. Mungkin itu aja Bunda. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, Bunda. Halo Digital Library itu udah langsung ke perpustakaan. Jadi kebetulan memang kemarin ketika saya menjabat sebagai anggota DPR RI, saya berjuang agar Banda Aceh memiliki gedung perpustakaan yang representatif. Dan ini dalam tahapan pembangunan, dan insya Allah secara digital library-nya itu nanti akan kita lengkapi. Dan sekarang kalau memang yang juga kemarin di perpustakaan Masjid Raya Baitur Rahman, nah itu juga bisa akses langsung ke library nasional, Perpusnas, di mana itu bisa langsung akses ke sana. Dan insya Allah kalau saya terpilih tentu kita akan lengkapi secara digital. Kerjasama juga kita dengan Perpustakaan Nasional, kerjasama dengan Perpustakaan Provinsi Aceh, agar masyarakat juga bisa terlayani secara digital. Jadi makasih masukannya. Boleh berkunjung juga ke Perpustakaan Kota Banda Aceh yang ada di Kedah, di Kedah. Ada 10 miliar waktu itu, dan saya udah kunjungan. Ini sekarang sedang difasilitasi, nanti ada tempat dan sebagainya kita akan perbaiki, bahkan perpustakaan-perpustakaan di sekolah-sekolah. Terima kasih Bunda. Luar biasa sekali ya. Gimana Ustazah? Apakah ada follow up question? Kami mempersilahkan. Oh boleh, silakan. Makasih. Mungkin kenapa saya harus bertanya tentang pendidikan itu, karena saya kan masuk ke dunia pendidikan setara SMP SMA. Dan banyak keluhan yang mengatakan bahwasanya mereka sulit sekali mengakses secara digital. Nah seperti itu. Kemudian saya sempat bisik-bisik dengan sekretaris kota bahwasanya dana APBD-nya itu untuk Kota Banda Aceh itu 60%-nya itu lebih untuk ke pendidikan Bunda. Berarti kan kita harus concern, karena untuk membangun suatu peradaban kita harus mulai dari membangun literasi perempuan yang berpendidikan menurut saya. Mungkin itu aja Bu. Ya, saya juga memahami al-mar'atu ibadul bilad faiza saluhatil bilad faiza fasadatil bilad. Jadi kalau memang perempuan itu kuat negara, perempuan hebatlah negara. Jadi artinya memang secara literasi kan harus kuat. Nah, untuk akses itu memang sekarang pengelolaannya sangat-sangat terbatas gitu ya. Sangat minimalis gitu, gedungnya udah bagus tapi di dalam political will dari pemerintah kurang memperhatikan, anggaran yang
sangat minim. Nah, ke depan justru kota-kota maju itu perpustakaannya yang memang hebat gitu. Library-nya memang bisa tempat nongkrong anak-anak muda, mereka suka dengan dekor yang diminati anak-anak muda zaman sekarang. Kayak di Harvard University kan saya banyak keliling, banyak melihat dan sebagainya. Ya insya Allah perpustakaan itu ke depan juga bagian dari yang akan kita perbaiki, kita pelayanan menjadi lebih kita tingkatkan lagi. Makasih. Terima kasih Bunda. Wah, seru ya Farika karena variatif sekali pertanyaannya. Betul. Malam ini yang hadirnya juga bervariasi. Iya, backgroundnya segala background. Iya, betul. Tadi udah kita cek ya di awal. Udah kita cek. Ada yang mahasiswa, ada yang ustazah juga. Masya Allah, terima kasih ustazah pertanyaannya. Oke, selanjutnya kita open question lagi untuk silakan. Ada abang yang di sana. Yang mana itu? Iya. Yang pakai baju. Betul Kak Faiza. Iya, silakan. Abang kacamatanya terlambat bang, telat sedikit 0,1 detik. Silakan bang. Itu mic-nya tuh kayaknya bermasalah. Cek 1 2, mohon dibantu teman-teman. Oke. Silakan bang. Halo, cek. Jadi selamat malam Bunda. Perkenalkan saya Firya. Saya bukan asli Kota Banda Aceh, tapi saya menuntut ilmu di Kota Banda Aceh. Saya ingin mempertanyakan hal yang mungkin sangat sederhana. Saya mungkin sangat ingin berjalan di pinggiran Darussalam Syah Kuala itu menuju UIN Araniri. Sangat ingin dengan rasa jangan ditabrak dari belakang. Karena tidak ramah pejalan kaki Bunda. Tidak ramah pejalan kaki. Bagi saya, di Darussalam itu, saya melihat sangat-sangat tidak ramah pejalan kaki. Apalagi di Jembatan Lamnyong, kalau kita jalan kaki dari trotoar di samping itu sangat dekat dengan kendaraan di samping kita. Jadi bagi saya untuk melihat suatu kota ramah dengan lingkungan itu mungkin kebiasaan dari masyarakat untuk bisa berjalan kaki walaupun hanya sangat dekat seperti itu. Di kota-kota juga saya lihat sangat jarang ada trotoar-trotoar yang saling menyambung. Yang saling menyambung, tetap dia ada trotoar habis itu putus lagi. Dan itu juga komplain turis-turis. Ketika turis datang ke Kota Banda Aceh, dia merasa bahwasannya kurang ramah pejalan kaki gitu. Apakah ada solusi? Jika memang ada, apakah trotoarnya ditambah atau gimana? Saya ingin bertanya seperti itu. Terima kasih, saya kembali. Terima kasih, baik. Memang jalan-jalan itu nggak semuanya milik Kota Banda Aceh. Jadi jalan itu ada yang jalan nasional, ada jalan provinsi, ada jalan kota. Nah, seingat saya kalau ke Unsia itu jalan provinsi, ya, jalan provinsi. Nanti tentu kami akan menyurati, akan memberikan masukan kepada pemerintah provinsi untuk melakukan usulan agar pedestrian jalannya itu bisa lebih dilebarkan. Karena memang di sana wilayah kampus yang memang apa yang disampaikan itu memang harus dilakukan sebetulnya. Kalau kita sudah mulai menjadi kota yang maju, kota yang memberikan pelayanan terutama tadi untuk para pejalan kaki, menghindari kecelakaan lalu lintas, ya. Jadi memang yang diberikan masukan ini insya Allah kalau saya terpilih tentu kita akan evaluasi ruas-ruas jalan yang ada di Kota Banda Aceh, baik itu jalan nasional, jalan provinsi maupun jalan Kota Banda Aceh. Terima kasih masukannya. Terima kasih Bunda. Gimana Bang? Ada follow up question? Udah aman ya? Oke. Oh ya, luar biasa, mantul. Oke, mungkin izin guys, Bunda, kita akan break dulu sebentar. Mungkin kita panggil lagi nih solo performance kita yang segar itu ya. Oke, silakan kami persilakan kepada Jihad untuk dapat menampilkan penampilan solo performance-nya. Silakan. Keren loh Ajeng. Ajeng hari Mbak Anggun. Hah? Hari Anggun. Oh iya. Ada Anggun rupanya. Gak apa-apa. Ambil aja. Kan dia performan. Minum kayaknya. Ditaruh Gigi di depan sana. Dia masih jazakallah. Adiknya si Anggun di depan rupanya. Mana? Si Ajeng ya? Ajeng tuh ada Anggun. Oh iya.
Cantik. Mirip si Gita, anak Kak Yusri. Iya, tadi mama bilang di sini Japanan. Panas sekali tuh lampunya. Kayak sauna. Tapi minumnya tambah bergering nggak udah? Si Faiz suruh nyanyi. Taruh sampah. Life is over the trees, younger than the mountain, rolling like a breeze. Round to roll, take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home. Out to roll all my memories where I'm I just ladies Itu kenapa nggak diputar aja visi-visi itu di situ? It's the days of moonshine to drop it out to roll. Take you to the place I belong, West Virginia, Mountain Mama, take me home, got you roll. I hear her voice in the morning now she calls me. Radio reminds me of my home far away. I drive down the road I never feel where I should have been on yesterday. After all, take me home to the place I belong, West Virginia, Jadi akun deh. Got to roll, take me home, got to roll, take me home, got to roll. Terima kasih. Terima kasih Jihad. Udah segar lagi ya? Udah segar lagi dong. Tentu saja. Haus banget ya. Haus banget. Tadi saya mau teriak, wuh, gitu kan. Mic-nya nggak hidup gitu. Malah mau bersorak untuk jihad gitu ya. Oh iya, silakan, boleh. Oke. Luar biasa sekali, udah insya Allah terhibur ya dengan senyumannya juga ya. Iya. Oke, mungkin langsung aja kita kembali lagi, kita undang lagi Bunda Iliza Sa'adudin. Silakan Bunda. Silakan Bunda. Oke, nah teman-teman, kami masih buka nih teman-teman, masih buka kesempatan untuk teman-teman bertanya. Jadi kami mohon nih teman-teman untuk semangat bertanyanya gitu loh. Kalau ada follow up question, gak apa-apa gitu. Kami kasih kesempatan satu kali gitu. Oh iya kak, tapi gak semangat itu juga. Tahan dulu ya maksudnya. Oke, tapi sebelum kakaknya aku mau nanya nih. Oh, boleh. Bunda izin saya mau nanya Bunda. Aduh deg-degan ya, ini keresahan saya juga sebagai anak muda, Gen Z gitu kan Bunda, apalagi di bawah kita milenial. Aceh ini kan provinsi Islam, syari, betul. Nah, cuman ada satu yang mungkin keinginan anak muda banget nih Bunda, bioskop. Adakah kemungkinan di Kota Banda Aceh nantinya akan dibuatkan bioskop Bunda? Karena kita pengen ya nonton bareng gitu, bareng keluarga, bareng teman-teman gitu, untuk nanti sama-sama kita nonton di bioskop gitu. Gimana Bunda? Silakan. Ya, bicara bioskop itu, kan dulu waktu nggak pilih Bunda juga karena alasan nggak bisa menghadirkan bioskop.
Padahal bioskop itu bukan persoalannya di Bunda. Kita itu ada konon yang mengatur. Dan kemudian ada lembaga istimewa, yaitu MPU. Nah, kalau rekomendasi MPU itu memang tidak boleh membangun bioskop karena kan bisnis oriented. Kalau hari ini Bunda, karena Bunda udah duduk tuh sama 21 ya, mereka pengen bangun bioskop. Kalau hari ini kita berikan izin, besok kayaknya langsung datang tuh Bang. Bunda kan juga main film ya, ada Surga Menanti, 5 Penjuru Masjid. Masya Allah, pernah nyanyi malah juga ngisi soundtrack gitu ya. Oh iya, betul. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Sebetulnya ada BIMEK tuh. Program BIMEK itu sebetulnya juga salah satu menghadirkan bioskop yang memang bisa dikelola oleh pemerintah itu sendiri. Karena kenapa? Kan kalau bisnis oriented nggak mungkin ya kalau ada lembaga sensor khusus untuk film-film ditayangkan di Aceh. Kalau 21 kan nggak mau iklan-iklannya. Nah konsekuensinya memang ya ini harus kita jalankan. Nah ke depan saya ingin sekali sebetulnya support anak-anak muda. Kan Banda Aceh Dokumenter itu kemarin juga banyak disupport oleh Kementerian Kebudayaan. Hasil-hasil karya mereka juga luar biasa. Nah, ke depan memang dalam rencana kita juga kita akan hadirkan versi yang nanti dari pemerintah itu sendiri sehingga bisa terkontrol sesuai dengan aturan-aturan regulasi yang ada karena kita menerapkan syariat Islam, tapi juga tidak mau menutup kreativitas anak muda, ruang kreativitas. Bahkan saya ada satu organisasi yang memang mau mencari bibit-bibit dari anak-anak muda Aceh menjadi misalnya sutradara film dan nanti kerjasama dengan usaha-usaha nasional gitu ya. Betul. Dan ya mudah-mudahan ke depan kita bisa bangun itu. Amin. Tapi dari versi pemerintah untuk agar anak-anak muda Banda Aceh juga bisa healing, bisa kreatif, menghadirkan film-film juga yang berkualitas, berdaya saing ya. Ya kita sebagai orang tua di kota ini ya tentu akan memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Amin, insya Allah ya. Sekarang kayak yang tanya nih Farika, ada follow-up question? Kemungkinan nanti dibuat bioskop versi syar'i. Iya, betul. Mungkin seperti itu ya, Bunda ya? Enggak versi syar'i sih. Gimana Bunda konsepnya? Kan dulu ada juga yang janji-janji ya. Pokoknya kalau saya terpilih akan hadir bioskop di Kota Banda Aceh 2017 yang lalu. Mana? Kan nggak ada juga. Mana gitu ya. Memang regulasinya mengatur itu. Kalau boleh ditanya tuh sama lembaga apa tuh? Safarudin ya. Yara itu pernah datang ke kantor. Kenapa tidak boleh ada bioskop? Saya hadirkanlah MPU duduk di situ. Oh iya. Maka nggak salahin saya lagi. Jadi artinya memang saya paham betul kebutuhan anak-anak muda. Saya juga kadang kan kalau ke Jakarta juga ikut nonton gitu ya. Betul. Waktu film saya juga launching juga pada nonton di bioskop gitu. Tapi memang ini memang konsekuensi. Coba tanya sama Adamnya nggak ada? Ada Adam di sini baru saya melihat. Oke, kita langsung ke next question ya Bunda ya. Oke. Langsung udah pada tunjuk tangan ya. Tunjuk tangan ya, luar biasa. Kepancing ya pertanyaan saya. Oke, teman-teman dalam hitungan 1, 2, 3. Abang yang sana sih. Lah, banyak abang. Ya, silakan Bang. Abang yang baju kotak-kotak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Winsyam Firdausi. Saya merupakan seorang mahasiswa di Universitas Syah Kuala. Saya izin bertanya kepada Bunda. Saya telah melihat beberapa program, yaitu salah satunya ada Cerdas, Ciptakan Generasi Pintar dan Berkualitas. Nah, program ini tentunya tidak terlepas dari yang namanya di dunia pendidikan. Tetapi saya ingin bertanya mengenai pendidikan inklusif yang ada di Kota Banda Aceh. Nah, pendidikan inklusif ini kan menerima
atau sekolah umum yang menerima anak-anak berkebutuhan khusus untuk sekolah bersama-sama dengan anak reguler seperti itu. Nah, tetapi dari saya kemarin magang di beberapa sekolah, saya melihat bahwa anak yang memiliki kebutuhan khusus ini, cara belajarnya tentu pasti berbeda dengan anak umum lainnya. Seperti mereka kurang mengerti dari penjelasan guru atau beberapa fasilitas yang kurang mendukung untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, saya ingin bertanya apakah program Bunda ini lebih kepada fasilitasnya atau merubah dari tenaga pendidikan yang kira-kira berkompeten di bidang anak berkebutuhan khusus. Bagus sekali pertanyaannya ya. Luar biasa ya. Silakan Bunda. Sebetulnya sekolah inklusi ini memang kita mulai dari masa saya dulu, gitu ya. Tapi kemudian ketika saya di Komisi 10, saya coba keliling lah. Komitmen pemerintah yang lalu itu nggak punya political yang baik, gitu. Untuk sekolah, bagaimana mengembangkan sekolah inklusi. Ya mereka anak-anak berkebutuhan khusus ini kan punya perilaku tersendiri. Ruang tantrum mereka juga nggak ada. Pengajarnya juga tidak terlatih. Jadi penambahan itu yang ke depan Banda Aceh Academy menjadi solusi. Artinya memang kan harus ada pelatihan khusus, harus ada peralatan, harus ada fasilitasi. Katakanlah misalnya SD 25 di Lambret itu karena guru-gurunya sendiri menginisiasi untuk betul-betul mau mengerti, pernah dilatih dulu masa lalu gitu ya. Kemudian mereka terapkan, tapi sekolah-sekolah lain itu kalau nggak ada komitmen yang kuat, nggak punya skill guru-gurunya, itu sulit untuk bisa beradaptasi dengan anak-anak seperti ini. Saya kemarin ke sekolah Katolik Budi Dharma, itu begitu saya masuk kelas itu, saya langsung tahu mana anak yang berkebutuhan khusus yang ada di kelas itu. Awalnya gurunya takut ketika saya langsung mendekati anak itu, namanya Jono kalau nggak salah. Tapi karena memang saya mendekati anak itu, karena memang saya tahu anak itu anak berkebutuhan khusus. Saya ingin mengapresiasi, ternyata ketika saya mengapresiasi anak itu, anak-anak lain juga menghargai dia. Jadi nggak boleh ada perbedaan, karena Allah nggak pernah menciptakan produk gagal. Yang gagal itu pikiran kita, perilaku kita. Jadi sehingga sebetulnya dia juga harus mendapatkan fasilitasi, baik dari gurunya, ruang-ruang khusus untuk mereka, perangkat peralatan yang mereka butuhkan, itu ke depan insya Allah akan kita perbaiki apa yang sudah ada hari ini, kita tambah yang belum terfasilitasi. Nah, salah satu solusinya itulah pelatihan-pelatihan yang akan kita lakukan di Banda Aceh Academy untuk mengupgrade para guru-guru yang ada di sekolah-sekolah. Terima kasih Bunda. Gimana Bang? Ada follow up questionnya? Sudah ada. Silakan Bang. Mungkin ini sedikit saran saja Bunda. Mungkin salah satu juga yang penting dihadirkan di sekolah-sekolah tersebut adalah mungkin sekolah atau guru yang emang berkecimpung di dunia pendidikan psikologi gitu, atau mungkin guru-guru dari bimbingan konseling, karena beberapa sekolah itu memang tidak punya guru yang berkecimpung di dunia tersebut, karena banyak anak-anak yang merasa terbuli dan terdiskriminasi, tidak ada ruang untuk mengadu yang mana guru tersebut mengerti akan kondisi mereka. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bang, luar biasa. Masukannya bagus banget ya. Iya, mungkin ada tanggapan Bunda? Ya, kalau untuk menerima guru hari ini kan kita nggak bisa lagi mempekerjakan guru kontrak ya. Maka solusi saya sampaikan tadi, kita menghadirkan katakanlah psikolog atau guru yang punya kemampuan untuk melatih guru-guru yang ada di sekolah. Jadi Banda Aceh Academy menghadirkan orang ahlinya untuk melakukan pelatihan untuk guru. Jadi solusinya kita nggak bisa misalnya mendatangkan guru dari luar langsung dipekerjakan karena prosesnya sekarang P3K. Jadi proses P3K itu. Maka yang sudah ada kita berdayakan, kita latih bagaimana menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus. Baik untuk konseling mereka, baik untuk menangani mereka. Jadi seperti itu kan, kalau kayak tunarungu ada, memang mereka di SLB, kemarin saya datang ke sekolah itu gitu, saya lihat kreativitas mereka juga luar biasa, hebat-hebat, kayak lukisnya, batiknya, bikin kuenya, menjahitnya. Jadi sebetulnya
tinggal bagaimana kitanya yang bisa harus beradaptasi dengan mereka, jangan berharap mereka beradaptasi dengan kita. Terima kasih. Oke, luar biasa. Boleh tepuk tangan teman-teman. Oke, langsung ke next question ya. Oke. Sabar, Kak. Dulu. Belum lagi 3 ya. Belum lagi bibir ini selesai mengatakan 3. Oke, 1, 2, 3. Kakak yang pakai jilbab ungu. Oh ya, silakan. Cepet banget soalnya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin kenalkan, saya Rahma dari bagian kesehatan. Posisi sekarang masih kuliah di Banda Aceh. Nah, saya asal dari Aceh Jaya. Izin mau bertanya kepada Ibu, kepada Bunda. Nah, mengenai nama program Ibu sendiri tentang sehati, tentang kesehatan. Nah, yang mungkin saya ingin tanyakan, program ini bagaimana aplikasinya ke masyarakat gitu Bunda. Dan ada saya dapatkan satu masalah nih di kesehatan kita dalam berobat di rumah sakit yang mungkin dari mahasiswa luar Aceh yang mungkin dari di mana saja mungkin datang ke Banda Aceh, ketika dia sakit ada satu hambatan untuk dia berobat gratis mungkin Bunda, ataupun ada hambatan sendiri bagi yang sedang menempuh pendidikan di Banda Aceh. Mohon arahan. Hambatannya misalnya seperti saya sakit sebelumnya itu perpindahan dari BPJS dari Aceh Jaya ke Banda Aceh itu kan sebelum ada program ini Bunda. Mungkin apakah mendapatkan pengobatan sebelum artinya ada hambatan dalam pendaftaran untuk berobat gratis itu Bunda. Jadi saya terakhir harus membayar juga dengan sebelum perpindahan untuk berobat gratis itu Bunda. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebetulnya sehati ini adalah bagaimana pelayanan yang kita lakukan itu betul-betul harus ramah, harus humanis. Kan sekarang banyak juga tuh para pelayanan di rumah sakit itu banyak yang jutek gitu ya, nggak ramah gitu. Kalau misalnya pejabat lebih bagus dilayani, kalau nggak ada koneksi ya dibiarkan begitu dulu gitu ya. Hal-hal yang seperti ini kan nggak boleh, harusnya harus sama. Dan misalnya anak mahasiswa, nah sebetulnya kalau JKA tinggal memberikan KTP saja udah. Dengan BPJS hari ini kan harus ada rujukan sebetulnya, rujukan dari puskesmas. Nah, kalau harus ada sebetulnya terkoneksi dengan BPJS, ketika dia berkuliah di Kota Banda Aceh, itu cukup mungkin rujukan dari puskesmas daerah dia tinggal. Nah, itu nanti bisa kita usulkan melalui pemerintah provinsi dengan seluruh kabupaten kota, ada kebijakan khusus bagi para anak-anak mahasiswa yang kuliah katakanlah di Banda Aceh. Nah, bagaimana pelayanan kesehatan mereka dengan menggunakan BPJS? Karena memang BPJS ini kan harus mendapatkan rujukan dari puskesmas. Kalau dia nggak bisa ditangani di puskesmas kan rujukannya ke rumah sakit. Jadi nggak bisa semerta-merta langsung ke rumah sakit, kecuali kecelakaan, kecuali hal-hal yang urgent, itu baru bisa. Nah, harus ada tadi, karena ini kan karena birokrasi ya, tertib administrasi. Bukan nggak mau dilayani, tapi tertib administrasinya memang harus seperti itu. Nah, ini kan masukan seperti ini, kami pemerintah kota akan melayani siapapun yang ada di kota ini. Terima kasih Bunda. Boleh tepuk tangannya. Mungkin dari kakaknya ada follow up question, kami kasih satu kesempatan. Oke, tidak ada. Kita lanjut ya. Kali ini aku yang pilih Ika ya. Oke. Ya, tadi kan sudah. Oke, nah. Iya, kami harus juga ganti-ganti. Iya. Curhat. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3. Ayo, silakan Bang. Yang mana nih? Bang, ya abang-abang yang pakai jaket merah, benar. Silakan Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bunda. Malam. Jadi mungkin saya jujur aja, hari ini saya bukan pendukung Bunda.
hari ini yang saya kampanyekan di forum-forum itu bukan Bunda, itu aja. Karena ya mungkin saya belum dapat ya kata-kata kunci yang memang kenapa saya harus mengkampanyekan Bunda di lapangan. Dan hari ini setelah saya baca sekian banyak visi misi Bunda yang panjangnya cukup luar biasa, saya benar-benar terdiam dan memang sungguh luar biasa. Cuman ya saya khawatir, Bunda. Saya khawatir ini ujung-ujung hanya chat lagi. Kenapa? Di sini nggak ada ya perencanaan konkret bagaimana peningkatan PAD. Sedangkan PAD kita tahu hari ini PAD Banda Aceh sangat kecil ya. Kebanyakan dana dari transfer dan bukan PAD. Jadi dari 1,2 triliun PAD APBK Banda Aceh, itu bagaimana sih Bunda bangun Banda Aceh dengan visi-misi yang cukup banyak ini, dengan infrastruktur yang cukup banyak ini gitu ya. Dan saya rasa ya di periode pertama Bunda pun saya nggak tahu ya adakah sebanyak ini gitu program Bunda waktu itu. Oke. Mungkin itu ya bagaimana kekhawatiran saya. Itu yang pertama, bentar Bunda. Yang kedua, pertanyaannya cuma satu Bang. Iya. Kayak ini pertanyaan satu dan waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Silakan. Sebenarnya bukan pertanyaan. Oke, silakan. Saya cuma ingin tahu aja bagaimana komitmen Bunda terhadap ini seandainya insya Allah lah mungkin ya kalau Bunda benar. Oke. Bagaimana komitmen Bunda ke partai-partai pengusung dari para calon yang kalah? Jadi saya banyak mendengar di lapangan bahwa ini kan Bunda punya tim sendiri. Punya tim sendiri. Waktunya 30 detik lagi. Jadi ya bagaimana dengan mereka gitu, partai-partai musuh. Jadi akankah dikolaborasikan juga atau seperti apa? Atau nanti anggaran mereka terhambat? Oke, itu aja Bunda. Terima kasih. Silakan Bunda. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Terima kasih telah hadir di sini. Mudah-mudahan akan berubah ya. Pilihannya akan jadi ke Bunda. Terus terang, ketika kami menjabat awal 2007, itu APBD Kota Banda Aceh itu hanya 300 miliar. PAD-nya hanya 9 miliar. Saya selesai 2017 itu APBD-nya menjadi 1,3 triliun. PAD-nya 200 miliar lebih. Penurunan kemiskinan dari 9% menjadi 7%. 1% menurunkan angka kemiskinan butuh anggaran 30 miliar. Saya hitung di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, pemberdayaan gitu ya. Jadi harus yakin, saya tahu di mana kantong-kantong, di mana pelayanan. Kita punya program Basajan, Banda Aceh, Sabang dan Aceh Besar. Itu juga bagaimana meningkatkan pariwisata. Length of stay orang yang datang ke Sabang itu harus lama dan nanti di Banda Aceh. Maka maju bersama itu solusi untuk meningkatkan PAD Kota Banda Aceh. Jadi artinya, mohon lebih tenang ya teman-teman. Artinya ketika nanti ada Banda Aceh Academy, saya waktu itu menjadi kerjasama dengan LAN. Itu Banda Aceh adalah laboratorium innovation. Jadi laboratorium inovasi ini mendatangkan seluruh yang sedang dilatih di Jakarta, PNS dan sebagainya belajarnya di Kota Banda Aceh. Itu juga akan meningkatkan PAD Kota Banda Aceh. Kantong-kantong parkir dan sebagainya yang akan kita tata. Pasar-pasar akan kita revitalisasi. Penayung yang sudah tidak hidup itu akan kita hidupkan. Artinya ini semua untuk meningkatkan PAD Kota Banda Aceh. Mohon maaf, saat saya di sini 1,3 triliun 7 tahun yang lalu saya tinggalkan. Kalau saya balik besok, insya Allah saya dilantik, hanya tinggal 1,2 triliun. 7 tahun nggak ada peningkatan APBD, nggak ada peningkatan PAD. Artinya PAD yang naik juga nggak seberapa, masih 200 sekian miliar juga begitu. Oke, baik. Bisa ya. Jadi mulai besok tolong kampanyekan Bunda Eliza ya. Mungkin silakan dari abangnya ada follow up question, kami silakan. Masih ada Bang? Masih silakan. Oke, waktunya 2 menit ya Bang ya, 2 menit silakan. Mungkin yang kedua tadi nggak dijawab ya, tapi nggak apa-apa. Apa itu? Komitmen Bunda sama tim-tim yang kalah nanti. Karena komitmen. Oke, saya waktu kalah aja langsung ucap selamat sama yang menang. Dan ketika saya tahu bagaimana kinerjanya lebih buruk dari saya nggak pernah protes gitu ya.
Hari ini saya mengajukan diri lagi bukan karena apa, memang terjadi degradasi saya sampaikan. Kalau andainya yang gantiin saya lebih bagus, pasti saya hari ini akan memberikan support dan dukungan. Oke, terima kasih jawabannya, luar biasa sekali. Terima kasih Bang sudah mau berdiskusi bareng-bareng dengan Bunda. Oke, kami terima satu pertanyaan lagi, last question teman-teman. Penanya terakhir. Iya betul, satu penanya terakhir. Udah semangat kali ya? Iya, dari sudut sana ya. Oke, boleh ya. Silakan Bang. Selamat malam teman-teman, terima kasih. Selamat malam. Atas waktunya. Saya perkenalkan, saya Kevin Leonardi dari komunitas turun tangan, serta saya adalah satu-satunya pemuda minoritas yang berani keluar dari zona nyaman. Kita berbicara tentang minoritas dan mayoritas. Tentunya minoritas ini pasti disudutkan. Termasuk saya sendiri menganggap minoritas itu istimewa. Kenapa istimewa? Karena selalu disebut-sebutin, di pojok disebutin. Jadi saya mau bertanya, Bu, di dalam tadi misi Ibu ada kolaborasi. Di dalam kolaborasi ini kami pemuda minoritas nih banyak mengalami selama ini, terutama teman-teman yang berkuliah di Banda Aceh sendiri, untuk mahasiswa banyak nih teman-teman yang terintimidasi soal pekerjaan, soal tentang syariat Islam sendiri. Contohnya saya sendiri, saya sudah tamat di tahun ini. Saya berpikiran nih, apakah saya mau pindah ke luar Aceh atau di Aceh. Toh di Aceh sendiri kami dikenal semua pengusaha, tetapi saya ingin bekerja nih di instansi. Cuman ya karena gara-gara syariat ini membatasi, menemboki. Izin waktunya 1 menit lagi. Itu aja Bu. Bagaimana? Oke, silakan Bunda. Boleh tepuk tangannya dulu ya, mungkin ya. Luar biasa ya. Teman yang sudah berada ini, silakan Bunda. Sebetulnya nggak ada tuh cerita minoritas, ya. Saya kasih beasiswa semua anak-anak non Muslim, semua saya kasih beasiswa, ya. Selama 5 tahun saya di DPR RI. Kemudian kita kerjasama nih sama kelompok minoritas. Gimana Chinatown itu kita bangun tuh di Penayung, itu namanya Chinatown. Kalau memang kamu itu bisa mendaftar sebagai ASN, kamu lulus, ya udah saya pekerjakan kamu sama yang lainnya gitu. Nggak ada istilah tembok-tembok. Justru ketika kita menerapkan syariat Islam secara kafah, kalian akan aman dan nyaman ada di kota ini. Jadi kita itu nggak ada membeda-bedakan antara Muslim non-Muslim. Yang penting kemampuan ada ya silakan. Kan juga akan kita layani dengan baik semuanya yang ada di sini. Jadi Banda Aceh ini memang kota heterogen, berbeda suku, bangsa, agama, ras. Itu suatu hal yang memang semuanya harus bisa mendapatkan pelayanan yang sama di kota. Gitu. Luar biasa, boleh tepuk tangannya teman-teman. Gimana Bang? Ada follow up question? Oke. Udah. Luar biasa, boleh tepuk tangannya untuk kita semua teman-teman. Yang hadir di sini juga tadi ya heterogen ya. Dari semua kalangan ada. Iya, tapi tepuk tangannya kurang semangat nih. Boleh tadi sepertinya semangat sekali, boleh sekali lagi tepuk tangannya lebih semangat lagi. Oke, luar biasa. Nah, selanjutnya nih teman-teman, mari kita dengar closing statement dari Bunda. Mungkin silahkan Bunda. Ya, pokoknya bagi anak muda, paket Iliza Afdal ini paketnya anak muda, paket lengkap ya. Wakilnya yang paling muda itu hanya ada di Iliza Afdal. Kemudian ada perempuan, ada laki-laki gitu ya. Dan visi misi kita sampaikan itu benar-benar seserius itu. Kalian bisa lihatlah, apakah calon-calon lain ada yang seserius Iliza Afdal. Dengan juga berkontribusi dengan aplikasi sekaligus yang sudah kita bangun dengan biaya yang cukup besar. Jadi artinya kita memang sungguh-sungguh untuk berkontribusi untuk membangun Banda Aceh ke depan kota yang lebih maju, lebih berperadaban, kota yang bisa mengakomodir segala pihak untuk bisa bekerja sama, berkolaborasi untuk memajukan kota ke depan. Yuk dukung Iliza Afdal calon nomor 1. Oke, terima kasih luar biasa. Oke, nah